Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai untuk kajian kitab pada sore hari ini dengan Ummul Kitab. Kalau tadi sudah zikiran, ngisi batin, kalau sekarang ngisi utak ini, biar tambah ilmu kita, supaya kita semakin tahu bagaimana kita beribadah dan mendekat kepada Allah. Ila hadratin Mustafa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadratin Syekh Abdul Qadir Jilani. Kumla hadrati jami amin mutal. Bila madal amin mudah maqbul mudah. Ila mawrib ya bar bakhil wa tibari bil Syekh khalaqan wa rahmatan Syekh. Saya Abu Suja Ahmad Ibn Musa Ibn Ahmad Al-Asfihani Mu'alif Huyat Takrim Mu'alif Fatkul Qarib Mujib Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Qasim Al-Syafi'i Mu'alif Tawsala Ibn Qasim Imam Nawawi Ibn Umar Al-Jawi Nafa'anallahu bi'ulbihi ma bi'ilmihi bid'arin amin Lahadrati jami'i syekhina wa asatidina wa syaitan wa hadrati Abawain hadratina wa hadrati Jam'iyatina wa hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahim wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ada kullu harfin qudi bait lahu abadal abadin wa darajatin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma wa riqabah amin. Kepada jamaah yang saya hormati, kemarin kita sudah membahas tentang seputar syarat dan rukun sholat. Kemudian kemarin secara sekilas saja saya menjelaskan tentang rukun. Jadi kalau syarat itu suatu hal yang bukan bagian daripada sholat, tapi sholat tergantung kepadanya. Apabila tidak dipenuhi maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau rukun itu sholat itu sendiri atau sesuatu yang dalam sholat itu sendiri. Nah, kemudian rukun itu ada berapa di sini dijelaskan. Faslun fi arkanis shalah. Saya sekilas saya bacakan wa arkanus shalah samaniyata asyara. Ada ruknan. Rukun salat itu ada 18. Nah, ini 18 ini jenengan telat satu ya. Ini enggak sah salatnya. Nah, ini supaya kita benar-benar tahu maksudnya mana sih yang rukun, mana yang syarat. Yang pertama yakni ahadwa aniyatu niat. Ini kemarin innamal a'malu binniyat itu kan, segala sesuatu tergantung niatnya. Jenengan kesini niatnya apa ya itu yang dinilai oleh Allah, bukan kehadiran jenengan saja. Kehadiran sudah lumayan barokah. Majelis itu, majelis ilmu itu sangat dahsyat, maksudnya sangat besar sekali. Dan orang yang datang ke majelis ilmu seperti ini insyaallah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Di jenengan dari kantor itu, kamar-kamar jenengan masuk ke sini, tiap langkah itu malaikat memohon ampun karena niatnya jenengan apa golek ilmu. Atau kemudian ke masjid juga mau jamaah itu. Jadi itu banyak sekali manfaat atau kemudian keistimewaan orang-orang yang mencari ilmu itu seperti itu. Nah, apalagi kemudian di sini nambah ilmu. Yang pertama niat. Yang dimaksud niat itu apa sih? Wahya qasdu syai'i muqtarinan bifilihi wa mahaluhu al-qalbu. Yang dimaksud niat yakni menyengajam sesuatu dan kemudian muktaronan bifilihi, dibarengkan dengan melakukan pekerjaan. Itu niat. Itu wa mahaluhu al-qalbu, dan tempatnya itu di dalam hati. Fa in kanat as-salatu fardhon wajaba niyatul fardhiyati wa qasdu fi'liha.
wa ta'yinuha min subhin aw zuhrin mathalan aw kanat as-shalatu naflan dzata waqtin ka ratibatin aw dzata sababin kal istisqa wajaba qasdu filiha wa ta'yinuhu la niatan nafliyati. Nah, kemudian apabila sholat itu, jadi itu fardu ya yang 5 itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka wajib ketika niat itu menghadirkan niatul fardiyah. Nanti fardu usolli, fardul subhi misalnya. Wa qasdu fi'liha dan usolli kan qasdu. Saya niat sholat fardu. Nah, kemudian wa ta'yinuha. Ta'yin itu menentukan nama sholat itu. Misalnya gini, sholatnya tadi subuh, min subhin au zuhrin masalan. Usolli fardhu zuhri ini harus muncul ketika kita dalam niat. Karena kalau nanti niatnya pokoknya saya niat sholat saja, sholatnya bisa yang lain. Nah, ini makanya dalam niat harus menghadirkan saya menyengaja usolli fardhu zuhri ini yang muncul. Masalan, au kanat as-shalatu naflan, atau ketika sholat itu sholat sunnah. Naflan dzata waqtin. Maksudnya dzata waqtin itu waktunya tertentu. Misalnya rotibah, sholat rawatib. Jadi sebelum maghrib atau sebelum zuhur kita sholat sunnah rawatib. Usolli fardhu zuhri al-qobliyati misalnya. Atau usolli sunata zuhri al-qobliyati, atau biasanya usolli sunata qobliyati zuhri. Usolli sunata qobliyati zuhri. Saya niat qobliyah zuhur. Nah, ini harus muncul. Jadi menyebutkan ba'diyahnya harus muncul. Au dzata sababin kal istisqa, atau sholat yang memiliki sebab tertentu. Misalnya sholat jenazah, sholat istisqa. Nah, ini harus muncul usolli sunatal istiqoi muncul. Istisqa ini harus muncul. Tidak boleh kemudian hanya sekedar aku niat sholat usolli sunatan tok, itu gak bisa. Ini harus ditakyin. Wajib qasdu filiha. Maka wajib untuk menyengaja usolli tadi, mengucap usolli dalam hati. Sekali lagi, niat itu dalam hati bukan di mulut. Mulut ini hanya menolong saja. Menurut Imam Syafi'i, menurut Syafi'iyah ini sunnah. Menurut mazhab yang lain ada yang mengatakan tidak. Nah, itu perbedaan pendapat. Tapi karena kita mayoritas Syafi'iyah ya kita ikut saja. Jadi qasdu melafalkan niat itu sunnah. Wa ta'yinuhu qasdu filihi wa ta'yinuhu. Jadi menentukan usolli sunatal istiqoi misalnya. Istisqa misalnya. La niatan nafliyati. Tidak wajib menyebutkan nafliyah kesunahan. Usolli misalnya al-istiqo'a. Usolli al-istiqo'a cukup. Kesunahan misalnya sunatalillahi itu tidak perlu. Maksudnya tidak harus diucapkan. Yang kalau hanya misalnya mengucapkan usolli al-istiqo'ah cukup. Ini kalau salat sunnah. Nah, ini terus di mana tempatnya? Nah, ini. Wasani al-qiyamu ma'al qudrah. Nah, ini. Kemudian rukun yang kedua itu berdiri. Nah, berdiri bagi orang yang mampu. Kalau orang yang tidak mampu bagaimana? Ya semampunya, paling ketika tidak mampu berdiri ya duduk misalnya. Duduk biasanya pakai kursi misalnya. Tidak mampu lagi ya duduk, bisa duduk. Namanya ada macam-macam duduk itu. Ada iftiros, tawaruk, ada tarobuk. Tarobuk itu ya merapat atau silo ya. Atau kemudian iftiros. Iftiros itu kayak tahiyat yang kedua. Atau gini. Kalau atau bisa tawaruk. Tawaruk itu pantatnya jadikan sandar. Tawaruk namanya. Ini duduk seperti ini bisa, seperti ini bisa. Kalau bisanya harus begini ya nggak apa-apa. Atau begini ya nggak apa-apa. Nah, ini bisanya kok duduk nggak bisa, ya tidur miring, mutajik. Tidur miring, ketika tidur miring hadapnya ke barat.
Jadi ini apa, dadanya dan wajahnya ke barat. Kemudian tidur miring nggak bisa, ya telentang. Tapi kemudian kaki ini hadapnya ke mana? Ke kiblat. Jadi menghadap kiblat. Ketika telentang nggak bisa, ya sak bisa nih, sampai pakai isyarat. Jadi pakai mata itu, gerakan-gerakan mata. Ketika mata nggak bisa, pokok merem, yang penting niat hatinya niat. Ketika hatinya nggak bisa, ya disolati. Disolati wis, mangsane disolati gak iso salat iki. Nah, itu cara rukun yang kedua. Jadi orang yang tidak sholat, tidak rutin sholat itu njaluk disolati berarti itu. Nggih. Wasalis takbiratul ihram. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Allahu akbar. Ini apa rukun? Allahu akbar itu. Fayata'ayyanu 'alal qadir bin nutqi biha, maka wajib, jadi harus bagi orang orang yang mampu untuk mengucapkan bi ayyaqula Allahu akbar. Jadi Allahu akbar itu harus itu. Fala yasiku ar-rahmanu akbar, tidak boleh pakai yang lain. Jadi tertentu ucapan takbir Allahu akbar, tidak boleh ar-rahmanu akbar, enggak boleh. Selanjutnya bagaimana kalau orang yang enggak mampu mengucapkan tadi Allahu akbar, wa man ajaza 'ani nutqi biha bil arabiyyati tarjama anha bi ayyi lughatin sa'a. Dia enggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Benar-benar enggak bisa loh. Allah Maha Besar gitu. Ini kalau di sini boleh ini. Jadi memang benar-benar enggak bisa mengucapkan Allahu akbar. Wa yajibu qarnuniyati bit takbir. Nah ini. Ketika tadi niat, kemudian yang kedua takbir itu harus bareng. Pas Allahu akbar ini qarnu niat. Tadi dikatakan niat adalah qasdusai muktaronan bifilihi. Menyengaja sesuatu kemudian dibarengkan dengan melakukan itu. Nah, terus bagaimana prakteknya dalam sholat? Ini yang perlu diketahui. Jadi ini ya mungkin banyak yang tahu, mungkin banyak yang tidak ini. Caranya bagaimana? Ketika Allahu akbar itu mulai. Jadi niat dalam hati. Allahu akbar usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbil berarti ada amma mumalil ta'ala Allahu akbar sampai bar. Tapi di sini ada pendapat yang adhar atau pendapat yang lebih dipakai oleh Imam Nawawi, ya ini yang penting ketika pas Allahu akbar itu ada niat dalam hati kayak tadi. Usolli, nah, usollinya muncul, saya niat sholat fardu maghrib. Nah, 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah ini ketika pas proses Allah akbar itu muncul. Ketika tidak, ya ini berarti dia belum dianggap niat, berarti belum sah. Jadi Allahu akbar tanpa niat dalam hati. Jadi memang ada pendapat yang ini harus Allahu akbar harus selesai sampai bar. Allahu akbar ini kan kadang sulit untuk mengepaskan itu. Maka kemudian ada pendapat dari Imam Nawawi, yani yang penting ketika pas proses Allahu akbar itu niat kita sesuai tadi benar. Ada takyin, ada penentuan ada qasdu, sengaja usolli tadi, saya niat sholat, kemudian fardu muncul, zuhur muncul atau maghrib muncul. Ini tata cara sholat yang benar seperti ini, rukun itu. Selanjutnya warrobi qiraatul fatihati. Yang ketiga adalah membaca Fatihah. Ya, bagaimana kalau orang yang tidak mampu? Ya, badaluha liman lam yahfadha fardhon kanat as-salatu au naflan. Kalau nggak bisa baca Fatihah ya sebagai ganti Fatihah ya apa? Misalnya orang-orang yang baru mualaf atau kemudian memang benar-benar tidak pernah ngaji sama sekali dari kecil. Kemudian bagaimana caranya? Ya, kemudian apapun yang bisa diucapkan diganti dengan yang lain. Isone kulhu ya maca kulhuan begitu. Ini bagi orang yang benar-benar belum mampu. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat Fatihah. Kita sering mendengarkan ketika orang sholat Allahu akbar terus alhamdulillahirabbil alamin. Ini menurut mazhab yang lain boleh. Jadi memang ada perbedaan pendapat antar mazhab. Misalnya mazhab mazhab Hambali misalnya atau mazhab Hanafi dan yang lain ini mengatakan bahwasanya Fatihah bukan termasuk
bagian dari bismillah bukan termasuk dari Fatihah. Ada yang mengatakan iya tapi bacaannya sirri. Bismillahirrahmanirrahim kemudian alhamdulillahirabbil alamin begitu. Tapi kalau Syafiyah kita yang mayoritas di Indonesia itu bismillah termasuk bagian daripada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Selanjutnya wal khamis ar-ruku', ini ruku'. Ruku' itu apa? Wa aqallu fardhihi liqa imin qadirin anil ala ruku' mu'tadilul khilqah. Salimu yadaihi wa rukbataihi ayyan haniya bi ghairi inkhinasin qadra bulughi rahataihi rukbataihi walau arada wat'ahuma alaihima wa ilam yakdir ala hadar ruku in hana makdurahu au ma'a bi tarfihi. Ruku bagi orang yang wa aqallu fardhihi liko imin qadir, orang yang mampu untuk ruku. Ya, ini mejono, jadi mejono kedadiane selamat tangan loro, maksudnya orang yang waras lah. Jadi ayan haniya merkungkung bi ghairi inkhinasin tanpa ndekek, tidak gini. Jadi lurus benar-benar kayak balapak, kayak papan lurus. Qadra bulughi rahataihi rukbataihi, dan kemudian jadi intinya ini ditaruh di lutut dan kemudian tidak begini, kan kadang ada yang salat yang begini, semangat untuk untuk rukuk kemudian ada yang begini kan kadang. Saking semangat ya, pas begini. Dan ini lurus. Ini lurus sekali. Nggih, sama lurus. Ini. Dalam? Ya lurus. Ini lurus dengan apa ini? Gegere ini. Gegere lurus kayak papan lah. Ya, itu yang ideal seperti itu. Wasatis atumakninatu wahya sukunu ba'di harakatin fihi. Nah, itu nggih. Ampun dengklo lurus. Tangannya lurus. Sip. Lah nih. Yang pas kayak tadi. Selanjutnya tumakninah. Tumakninah itu ya anteng lah. Anteng kira-kira maca baca tasbih itu, subhanallah. Jadi ketika pas rukuk seperti ini itu harus tumakninah. Ketika matul kan enggak bisa. Ketika matul enggak sah itu karena tidak tumakninah. Jadi tiap gerakan rukun harus ada tumakninahnya. Jadi enggak boleh cepet-cepet itu. Selanjutnya wasabi ar-raf'u minar ruku' wal iktidal. Jadi naik kemudian iktidal. Qaiman alal hay'ah allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyamin. Jadi berdiri seperti semula kayak berdiri. Kok berdiri ini lurus. Selanjutnya wasaminu atumaninatu fihi, sama tumakninah ketika iktidal tadi. Watasi as-sujud sujud. Wasujud marrataini fi kulli rakaatin, setiap rakaat 2 sujudan. Wa aqalluhu mubashiratu ba'di jabhatil musalli maudhi'a sujudihi minal ardi aw ghairiha. Di meletakkan niku yang pertama adalah yang wa aqalluhu minimal meletakkan sebagian jabhah musalli jabah ini niku jidhat atau batuk lah, maudhi'a sujudihi minal ardi aw ghairiha. Wa akmaluhu ayyukabira maca takbir li huyihi li sujud bila rafi yadaihi wa yadau rukbataihi thumma yadaihi thumma jabhatihi wa anfihi. Maca takbir sapa musolli luhwi temurun Allahu Akbar li sujud bila rafi yadaihi kelawan tanpa ngangkat tangan loro. Jadi kemudian dari mana? Dari iktidal tadi kemudian langsung sujud.
Sami Allahu liman hamidah, kemudian tanpa kemudian gini lagi Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, langsung turun sujud. Nah, gitu. Jadi dari iktidal misalnya rukuk gini, Sami Allahu liman hamidah, gini langsung sujud. Tidak perlu gini lagi tangannya, itu maksudnya. Wa yad'u rukbatayhi. Nah, kemudian meletakkan yang tepat bagaimana? Meletakkan yang tepat adalah lututnya dulu. Jadi gini, kemudian gini, rukbatayhi, sumayadaihi, kemudian tangan kedua tangannya, sumayadaihi, sumajabhatihi, kemudian batuke ini. Baru kemudian hidungnya. Jadi bukan ini kalau yang di sini sumajabhatihi wa anfihi, oh barang berarti. Sumayati wajib itu ma'an bareng. Jadi antara batuke ambek napa irunge bareng. Ma'an, jadi kalau di sini ma'an wa yusannu kasful yadaini fi haqqi dzikri wa gharihi. Wa kasfu kudame zakari zakar wa satir rukbataihi li zakari wal ammati. Nah, selanjutnya ini supaya kita jelas supaya nopo kadang perkara kecil-kecil seperti ini kurang diperhatikan. Ini yang kemudian di sini dijelaskan oleh para ulama kita syarat yang benar. Wal asiru atumaninatu, yang ke-10 adalah tumakninah. Kayak tadi tumakninah ketika sujud. Kemudian wal hadi asyara, yang 11 adalah al julus baina sajdataini. Duduk di antara dua sujud. Sujud kemudian duduk di antara dua sujud. Fi kulli rakaatin sawaun shalla qa'iman aw mutajian wa aqalu sukunun ba'da harakati a'dha'ihi wa akmalu azyadah ala ya minimal anteng lah. Jadi duduk duduk di antara dua sujud tadi anteng, kemudian tumakninah tadi, kemudian baru sujud lagi. Wal wasani asyara, yang ke-12 tumakninah, wasalisa asyara al julus al akhir, duduk yang terakhir. Duduk yang terakhir alladzi yaqibu assalam, yakni duduk yang kemudian setelah itu salam. Warabi asyara atasyahud fihi, yang ke-14 adalah tasyahud al julus al akhir. Wa aqallu tasyahud at-tahiyatun lillahi salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yang sudah masyhur itu tasahud at-tahiyatul mubarakatuh thayyibatillah, ada yang begitu ila akhirih. Kemudian di sini selanjutnya wal khamisa asyara as-salatu ala nabi. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah itu kan illallah itu kemudian menunjuk tangannya ini. Kalau di sini tidak perlu gerak-gerak. Kan ada yang gerak-gerak ya. Kalau gerak-gerak menurut Imam Nawawi malah itu makruh, meskipun tidak membatalkan sholat. Tapi ada kemudian menggerak-gerakkan itu hasil pemikiran mereka, nggak apa-apa. Itu yang tidak perlu kita kemudian menyalahkan, karena memang mereka punya dalil sendiri. Tapi kalau menurut Imam Nawawi di sini dan Imam Ibnu Qasim, ini ada 3 ulama yang nulis ini. Jadi sarah-sarahnya ada Syekh Abu Suja, kemudian Imam Ibnu Qasim dan Imam Nawawi. Ini berpendapat jadi ketika asyhadu alla ilaha illallah begini, anteng. Nah, kemudian caranya bagaimana? Kalau yang tangan kanan itu dibuka begini. Tangan kanan itu digegem, Masya Allah. Tangan kiri dibuka. Maksudnya tidak digegem gini, dibuka. Ya seginilah mejono dibuka lah. Kalau yang ini nanti kan kemudian mau at-tahiyat itu kemudian agak gegem. Nah, ketika asyhadu alla ilaha illallah begitu. Ada yang sering kita menemukan yang gini-gini ada. Nah, itu berpendapat bahwasanya Kanjeng Nabi ada hadis yang seperti ini, monggo. Kalau kita tidak, malah makruh menurut kita. Itu suatu yang jadi far itu cabang fikih, boleh berbeda, semuanya benar, tapi indallah wallahu a'lam kan gitu. Selanjutnya
Awal khamisa asyara as-salatu ala nabi, kemudian membaca salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kemudian yang masyhur yakni membaca shalawat Ibrahimiyah itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ini. Selanjutnya wasadisa asyara ataslimatu al-ula. Ini. Selanjutnya rukun yang ke-16 yakni salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'alukal fauza bil jannah. Ini yang rukun. Wa yajibu iqa'us salam halal qu'ud wa aqalluhu assalamualaikum maratan wahidatan. Assalamualaikum tok cukup ini. Assalamualaikum cukup. Ini minimal. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi marataini. Yaminan wa shimalan. Jadi ketika jenengan salat kok napa salamnya ke kanan tok assalamualaikum tok itu cukup sudah. Tanpa yang kedua. Nah, itu. Yang kedua ini sudah apa sunah ini. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini bacaannya assalamualaikum warahmatullahi as'alukal fauza bil jannah. Yang kiri assalamualaikum warahmatullahi as'alukan najata minan nar wal afwa 'indal hisab itu. Wa sabi asyara niyatul khurud minas shalah. Yang selanjutnya yang ke-17 yakni niat keluar salat. Wa hadza wadhun marjuhun wa qila la yajibu dzalika. Ada yang mengatakan ini tidak harus niat keluar salat. Karena apa? Karena niatul khurud ini dengan sendirinya sudah terlaksana itu. Wa tsamina asyara tartibul arkan, dan yang ke-18 yang terakhir yakni urut. Jadi rukun-rukun mulai dari niat takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, ruku', iktidal, kemudian mengangkat dari ruku', kemudian iktidal, semuanya tumakninah itu, dan kemudian sujud, tumakninah duduk di antara dua sujud, ya, sujud lagi, kemudian tasyahud akhir, kemudian baca sholawat Nabi dan salam. Ini harus urut. Kok kewalik-walik mboten sah. Rukun itu harus urut. Nah, selanjutnya ini saya tambahi kesunahan-kesunahan dalam sholat. Tadi kita kemarin sudah membahas tentang syarat, sekarang rukun. Sudah, kemudian yang terakhir sekarang sunahnya sholat. Wa sholatu sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani al-adzan. Nah, ini. Sunah-sunah sholat sebelum melakukan sholat diantaranya adalah adzan. Adzan itu artinya secara bahasa adalah al-iqlam, memberitahu. Adzan itu secara bahasa. Wasar'an dzikrun mahsusun lil iqlam bitukhuli waqti sholatin mafrudatin. Sedangkan secara syar'i atau istilahi, adzan adalah zikir tertentu yang kemudian tujuannya untuk memberitahu masuknya sholat fardu. Itu adzan. Dan ini sunnah dilakukan. Dan lafadznya sudah maklum. Wal iqamah ya mas daru aqama tsumma sumya biha sumya bihi adzikru al makhsus sama. Jadi iqamah sama, jadi iqamah itu juga sunnah setelah adzan. Wa sunanuha ba'da dukhul fiha sayani. Nah, ini. Sunnah setelah masuk salat. Nah, kita sering membaca surat. Kemudian tasahud. Jadi ini fardu atau sunnah. Oh, ternyata di sini ada beberapa hal yang kemudian harus kita ketahui, di antaranya beberapa kesunahan dalam salat. Ketika sudah masuk salat. Wa sunanuha ba'da dukhuli fiha sayani, ada dua sunah setelah masuk, yakni at-tasahud al-awal wal kunut fi subhi. Tasahud yang awal itu. Jadi maghrib tasahud yang pertama itu sunah. Cara misalnya jenengan itu kok salat napa niku lupa tidak tasahud awal, langsung mawon tadi langsung berdiri, seharusnya tasahud awal berdiri. Kemudian nanti rakaat yang ketiga langsung, itu tidak perlu ngulang jenengan. Nek ngulang malah batal. Karena apa? Nambahi rukun. Nambah rukun ini membatalkan sholat, ngurangi rukun juga membatalkan sholat. Makanya harus tahu tasahud yang kedua maghrib atau isya itu sunnah hukumnya. Zuhur atau asar itu sunnah. Kemudian di sini kunut subuh juga. Ini sunnah ketika membaca kunut subuh, yakni setelah apa? Setelah rukuk nggih. Tapi kalau mazhab yang lain, mazhab Maliki itu sebelum rukuk itu malahan.
Jadi ketika kita di Mekah atau Madinah itu kan macam-macam ketika membaca kunut itu. Tapi kalau kita itu setelah ruku berdiri kemudian Allah mahdini fiman hadait itu. Selanjutnya wal kunut fil witri fi nisfi atsani min syahri Ramadan, dan juga witir. Jadi witir pada pertengahan bulan yang kedua. Ini sunnah juga dilakukan kunut. Selanjutnya wa hayatuha aslah wa arada bi hayatiha ma laysa ruknan fiha wala ba'dhan yujbaru bi sujudi sahwi kham sata'asyara khoslatan. Nah ini. Dan sunnah hay'ah. Sunnah itu ada namanya hay'ah dan sunnah ab'ad. Jadi sunnah hay'ah, sunnah ab'ad. Kalau sunnah hay'ah itu apa maksudnya? Yakni sunnah yang bukan rukun daripada sholat dan juga tidak tidak ketika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Sunnah hay'ah. Ada sunnah ab'ad. Ab'ad itu bagian. Jadi istilahnya kalau ditinggalkan itu disunahkan sujud sahwi. Nah, apa saja ini sunnah hay'ah ini? Khamsata asyaru ada 15, di antaranya adalah raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Ketika kita mau salat Allahu Akbar, ini sunnah ini. Ketika jenengan tidak pakai mengangkat tangan juga sah mawon. Cuman niatnya harus, dalam hati harus karena rukun. Tapi kalau mengangkat tangan itu sunnah hay'ah. Ketika ditinggalkan tidak perlu ditambeli sujud sahwi. Kemudian warful yadaini inda ruku'. Nah, dari ruku' kemudian mengangkat tangan, raf'ul yadain, sami Allahu liman hamidah, ini juga sunnah. Selanjutnya wa inda raf'i minhu. Raf'il yadaini inda ruku' wa inda raf'i, ketika ruku' gini Allah mengangkat tangan, ketika kembali juga disunahkan mengangkat tangan. Wa watul yamin ala shimal, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Allahu Akbar. Misalnya begini ya tetap tetap enggak batal. Tapi tidak mendapatkan sunnah. Begini. Sunnah. Selanjutnya watawajjuh. Tawajjuh itu setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ini wajhatu, ini tawajjuh, doa tawajjuh atau iftitah lah. Itu sunnah. Tidak baca enggak apa-apa. Tapi kalau orang yang suka sunnah ya iman-iman ditinggalkan. Kemudian wal isti'adzah, setelah kabiro tadi, kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah itu isti'adzah itu memohon penjagaan, ta'awudz. Itu sunnah. Selanjutnya wal jahru fi maudhi'ihi. Jadi membaca keras di tempat salat yang keras, ya maghrib, isya, subuh itu dibaca sunnah. Ketika tidak baca keras juga apa-apa. Misalnya subuh misalnya jenengan misal atau didengarkan kok atau malu itu. Bacaannya saking api kan, misalnya atau malu-malu kemudian ya gak keras lah. Ya gak apa-apa, tapi gak dapat kesunahan. Wal israru fi maudhihi, dan memelankan suara di salat-salat yang memang seharusnya dipelankan, ya zuhur, asar. Itu ketika keras yo gak masalah, gak batalkan, tapi tidak mendapatkan sunnah. Wa takmin, membaca amin itu juga sunnah. Nah, wa qira'atus surah ba'dal Fatihah, membaca surat setelah Fatihah ini sunnah. Ketika jenengan tidak baca ya gak apa-apa dan tidak perlu nambeli sujud sahwi. Ini namanya sunnah hay'ah. Selanjutnya wa takbiratu indal khafdi wa raf'i. Ketika turun membaca Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ketika gerak pindah-pindah membaca takbir itu sunnah. Wa qalu sami Allahu liman hamidah juga sunnah. Selanjutnya kurang sedikit lagi, Rabbana walakal hamdu. Nah ini warrafu wa qalu sami Allahu liman hamidah, membaca sami Allahu liman hamidah sunnah. Rabbana walakal hamdu sunnah. Wa tasbih fi ruku', ketika ruku' itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunnah. Selanjutnya wa tasbih fi sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu ketika sujud sunnah.
Contoh misalnya jenengan itu sujud kemudian nggak baca, pokok tumakninah, berdiri lagi, sujud lagi, kesusu-susu misalnya, ya nggak apa-apa, sah saja sholatnya. Tidak mendapatkan kesunahan. Wawatul yadaini alal fakhidaini fil julus, meletakkan kedua tangan di ini paha ini. Itu juga sunnah ketika duduk. Wah, ya sutu al yada al yusra. Melebarkan bengkang lah tangan yang kiri, kemudian wayuqbidu al yada al yumna, dan kemudian menggegem tangan yang kanan. Ilal musabbihah atau musbihah atau musabbihah. Kecuali apa? Jari telunjuk ini. Minal yumna yang kanan. Fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Maka seseorang yang sholat memberikan isyarah ketika tasyahud tadi, isyhad atau mutasyahid, asyhadu alla ilaha illallah, ini ditelunjukkan, asyhadu alla ilaha illallah, wala yuharrikuha, tidak perlu menggerak-gerakkan. Nah ini di sini ada wala yuharrikuha, fa inna harakaha kuriha wala tabtulu salatuhu fil asah. Jadi tidak perlu menggerakkan karena itu makruh kata menurut ulama. Nah ini. Meskipun wala tabtulu salatu, meskipun tidak batal salatnya misalnya bergerak itu menurut al-asah. Bahkan ada yang mengatakan kalau muqabilul asah atau pendapat yang sebaliknya ini, ulama mengatakan batal. Ada yang mengatakan batal. Wal iftirasu fi jami'il jalsati, dan duduk iftiros. Iftiros itu gini. Kayak tadi, iftiros itu yang kaki kiri dijadikan sebagai lemek ini, ya, lemek pantat, dan kemudian ini berdiri. Nah, ini sunnah. Dan apa ini jari-jarinya itu dihadapkan ke kiblat. Gitu. Tapi kadang yang sudah agak punya asam urat atau repot, ya sepokok ginilah. Ini sunnah kok. Jadi yang bagus itu memang seperti ini. Iftiros namanya. Nanti ada yang terakhir itu tawaruk. Nanti tawaruk itu ini patahnya diletakkan di sini, kaki kiri masuk. Ada kadang orang sholat diwalik ya, yang ini dijadikan lemek, yang ini masuk sini ya ada itu yang kebalik. Pernah saya menemukan itu. Itu saya itu yang benar adalah iftiros. Ini sunnah. Dalam semua duduk, yang terakhir wa tawaruk fil jalsatil akhirah. Dan tawaruk kayak tadi, jadi duduk tasyahud yang terakhir itu patahnya diletakkan di tanah atau di lantai. Nah, kecuali nanti ketika kita meninggalkan sunnah-sunnah hay'ah, misalnya contohnya misalnya tasyahud. Nah, tasyahud enggak dibaca. Kemudian bagaimana? Nanti rakaat terakhir itu jangan duduk iftiros, tapi jangan duduk langsung tawaruk tapi iftiros, jangan diletakkan di bawah dulu. Karena apa? Nanti mau sujud sahwi dulu. Sebelum salam fil alamina innaka hamidum majid, kemudian sujud sahwi dulu. Sujud sahwi 2 rakaat, duduk lagi baru assalamualaikum. Baru ketika sujud sahwi, setelah sujud sahwi baru duduk tawaruk tadi. Tawaruk itu adalah artinya kan pantat, meletakkan pantat di lantai. Kalau iftiros itu tidak, yang kayak rakaat yang kedua tadi. Tapi ketika kita mau saya ada lupa tadi, saya tidak membaca tidak tasyahud misalnya. Kemudian langsung berdiri tadi. Lah, terus saya disunahkan untuk atau tidak kunut, lupa tidak kunut. Nah, nanti saya sujud sahwi. Sujud sahwi ini juga sunnah, meskipun tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik itu menunjukkan kita itu lupa, kan begitu maksudnya. Nah, sujud sahwi, ketika sujud sahwi, rakaat yang terakhir tadi jangan langsung duduk tawaruk tapi iftiros dulu. Jadi kaki kiri sebagai sandaran pantat dulu. Baru kemudian setelah sujud sahwi duduk sujud sahwi 2 kali, kemudian baru duduk tawaruk, baru salam. Nah, inilah kesunahan-kesunahan yang kemudian yang terakhir watasli matu atsaniyatu. Salam yang kedua ini sunnah. Salam yang pertama tadi kan rukun nggih. Salam yang kedua ini sunnah. Cara tidak mengucapkan salam yang kedua itu betul apa-apa. Monggo kalau ada pertanyaan, ini pas ini waktunya. Oke. Pertama tadi kan di
gitu ya. Nggih. Kadang kita itu melakukan sesuatu itu niat sholat itu lillahi ta'ala, Nggih. itu pasti. Tapi Nggih. kadang-kadang ada bumbu-bumbu promosinya. Napa? Contohnya seperti sholat duha, Nggih. sholat tahajud. Nggih. Itu sedikit banyak di hati kita itu akan meminta sesuatu. Nggih. Saya sholat tahajud lillahi ta'ala, tapi di dalam hati pasti ada meminta sesuatu. Duit akeh. Ya, Di antaranya nggih. ya. Padahal niatnya kan lillahi ta'ala. Itu yang Oke. pertama. Terus yang kedua tentang bacaan sholat maupun itu kan sama dengan kabeh al-Qur'an juga ya. Nggih. Nah, bagaimana kalau sholat itu seperti sholat tarawih yang cepet gitu? Oh, ngeten. Otomatis kan bacaannya kan lafalnya kan apa? Tidak lafalnya Sesuai dengan tajwid nggih. tajwidnya gitu. Nggih. Padahal Nggih. beda harokat aja juga beda makna. Nggih. Gimana korelasinya? Yang pertama tentang niat. Jadi niat itu kan ketika pas Allahu Akbar niat benar-benar niat kita kan kayak tadi usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan makmumal lillahi ta'ala. Kan itu niat lillahi ta'ala karena Allah taala. Kan begitu. Niatnya tidak karena lil apa itu lirizki, bukan lillahi ta'ala karena Allah taala. Jadi yang kalau ada motivasi lain itu kan harapan saja. Tidak masuk dalam niat. Bukan niat itu. Jadi niat itu ketika pas Allahu Akbar itu kemudian yang terbersih dalam hati kita adalah benar-benar karena Allah. Saya niat sholat fardu zuhur ya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Jadi ini tidak mengganggu karena apa? Kita sholat pun itu kan berharap apa? Ada niat apa? Tapi iya kan kita ada harapan apa? Agar kita masuk surga, agar kita dianggap agar kita selamat dunia dan akhirat. Kan harapan-harapan yang lain itu tidak include dalam niat. Itu harapan. Harapan saja kan. Doa-doa yang tidak masuk dalam niat kan. Niatnya tetap karena Allah Taala karena jelas redaksinya. Oh, berebat. Ya kayak motivasi. Karena Allah dan Nabi Muhammad sendiri janji kan. Jadi menjanjikan ya kan begitu. Jadi ibadah-ibadah itu kan memang dijanjikan oleh Allah. Kalau yang kelas-kelas kita ini kan karena masih transaksional ibadahnya ini. Kalau orang-orang yang spesial itu ya tidak memikirkan itu. Yang dipikirkan nggih. Kalau niat itu tidak seiring dengan waktu kan. Misalkan gini, kita lompor katakanlah. Kita udah masuk waktu lompor. Sebelum lompor kita kan niat sholat itu lompor. Oh, ngerti. Maksudnya ketika zuhur belum masuk. Ya udah. Terus? Ya seperti biasanya gitu ya. Waktu itu waktu lompor gitu ya. Nah. Kita udah dari wudu itu pun sudah mau sholat lompor. Terus? Karena asar gitu ya. Dari wudu pun kita sudah mau sholat asar. Itu kan sudah niat gitu. Sudah niat. Iya. Jadi sehingga tidak usah dilakukan di diiringi. Gitu. Harus. Niat itu seiring dengan waktu. Oh gitu. Oh begitu. Oh oke. Kalau di sini gini. Oke paham. Terus tidak perlu pas ketika sholat. Nah sekarang yang dinamakan sholat itu apa? Kan begitu. Sholat itu kan secara bahasa adalah doa. Tapi secara istilah adalah jadi aqwalun wa af'alun. Jadi dan tindakan-tindakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, kan begitu. Jadi ketika takbir itu baru kita dianggap sholat. Jadi kalau sebelumnya masih wudu, itu wudu belum sholat ini. Nah, nggih. Lah niat itu. Nah, misalnya ngeten. Nah, sekarang niat menikah. Gini Pak, tanya Pak, mungkin maksudnya Pak Tik itu niatnya sholat itu dari wudu kan niat sholat nih. Kalau sholatnya sholat cuma nggak pakai, mungkin niatnya nggak dilafalkan. Dari itu sudah niat sholat asar gitu. Itu diterima. Oh, betul. Oke, paham. Terus
Sama, maksudnya saya paham. Jadi intinya kita itu sudah masuk waktu asar atau zuhur kan sudah niat, bukan begitu? Apakah tidak cukup segitu saja? Tidak perlu ketika pas Allahu Akbar kita niat, kan begitu? Nah sekarang tadi saya definisi sholat itu apa? Jadi niat itu harus muktarinan bifilihi, dibarengkan ketika melakukan awal pekerjaan. Misalnya jeng nikah, saya mau nikah, kan belum dianggap nikah loh. Nikah. Halo. Ngeten. Ada namanya azam itu berharap, dan begitu itu belum niat ini, harapan, saya berharap. Jadi antara aksi dengan niat itu ada jeda, azam. Tapi kalau niat yang dimaksud dalam syariat seperti ini muktaronan bifilihi, berbarengan dengan melakukan pertama kali. Jadi Allahu Akbar. Ini menurut mazhab yang lain tidak seperti ini, tapi mazhab Syafi'i itu memang seperti itu. Jadi Allahu Akbar, cuman gini. Jadi supaya apa? Kita itu khusyuk, benar masuk sholat itu tidak kemudian kemana-mana pikiran kita. Allahu Akbar, aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Jadi tidak harus kemudian Allahu Akbar dari Allah ke barinu harus terus tidak. Yang penting menurut Imam Nawawi itu yang penting ketika pas Allahu Akbar ada niat dalam hati seperti kayak tadi. Ada usolli, jadi sekali lagi niat itu di dalam hati bukan di mulut. Usolli fardhu dhuhri, saya mengucapkan ini sunnah untuk menolong hati supaya tidak keliru niatnya. Jadi ketika ada mengatakan usolli itu ada yang mengatakan bid'ah, ada yang kelompok yang mengatakan memang itu dosa, wah aneh. Jadi ini hasil ijtihad, tidak perlu terlalu menanggapi seperti itu. Ini hasil ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan usolli itu sunnah untuk apa? Mengucapkan untuk menolong hati supaya niatnya benar. Kayak tadi. Jadi sekali lagi kalau menurut itu para ulama yang kemudian memahami Al-Qur'an dan hadis, bahwasanya sholat niat yang benar kayak tadi ketika mau masuk. Tidak boleh sebelumnya kan aku niat mangan kan begitu. Ketika mau niat makan kan belum. Jadi ketika pas Bismillahirrahmanirrahim begitu. Mau nikah apa lagi ini? Niat nikah apalah sudah. Sikap nggih? Tadi satu jenengan yang kedua. Bagaimana dengan kita niat ke masjid? Nggih. Itu aja kan sudah dapat pahala. Niat nggih. Niat saja loh. Nggih. Bukan masuk ke masjid bukan sholat. Niat aja, niat jamaah di masjid. Itu kalau nyampe ngaji pada awal pasar. Kalau di perjalanan nanti belok kan berarti belum ngaji. Nggih. Terus gini. Nggih, benar. Benar. Gini. Ini istimewanya Islam. Orang yang mau niat baik itu niat saja diganjar satu. Ketika melakukan 2 berarti. Tapi kalau kejelekan tidak. Aku mau melakukan sebuah maksiat. Ini belum dihitung ini. Tapi ketika aksi dia dapat dosa 1. Ini istimewanya Islam. Kemarin pernah saya jelaskan di sini jadi ketika ini niat itu sudah diapresiasi oleh syariat, oleh Allah. Keinginan baik itu sudah diganjar. Itu saja. Karena apa? Sudah ada niat. Niat itu kan ketika mau dilakukan atau tidak, yang penting ada niat kebaikan di sini sudah diganjar oleh Allah. Apalagi nanti aksi 2 pahalanya. Ini masalah pahala ya. Kalau masalah sah dan tidaknya ibadah juga kayak tadi aturannya harus masuk dulu kan begitu. Tapi kalau pahala orang jenengan mau sholat, wah aku mau sholat duhur, ternyata jenengan moro-moro apa gitu gak jadi sholat duhur begitu. Niatnya juga dah. Nah kemudian jenengan ini niat itu sudah diganjar, belum aksi jenengan jadi 2 kan pahalanya. Apapun itu. Misalnya jenengan dari bawah, ayo ngaji ke atas kan begitu. Moro-moro di tengah jalan menggokan gitu. Karena apa urusan apa? Enggak ngaji. Tetap dapat pahala 1. Tak. Nah, ada di 2 ini. Ini istimewanya syariat Islam. Mau jangan yang kedua apa?
rata-rata kalau sholat itu kan ada yang sholat yang copot itu Ustaz. Oh, oke. Yang penting gini. Rukun ini sesuatu yang harus dilakukan. Ketika tidak sah. Di antara yang paling yang kaitannya dengan pertanyaan jenengan adalah tumak ninah. Tumak ninah itu anteng. Nah, terawih ya terawih. Jadi semua sama. Jadi sholat itu kan ini minimal subhanallah ada seperti ini. Ketika mantul ini nggak bisa. Subhanallah nggak bisa ucapan mantul itu. Nggak blek. Aslinya nggak apa-apa. Cuman kita kurang khusyuk gitu loh. Menghadap pangeran kesusu-susuan gitu. Tapi sampean menghadapi bose itu bingung, anteng kan begitu. Tumak ninah lama. Tapi menghadap pangeran tumak ninah mantul-mantul. Nah ini hanya masalah adab dan keutamaan ibadah. Tambahan bacaannya yang cepat. Bacaan cepat. Bacaan cepat itu yang penting tajwidnya benar. Jadi mana yang panjang matnya, kemudian mana tajwidnya, dan kemudian huruf-hurufnya jelas. Tinggal ngamin. Aduh. Ya. Jadi intinya yang penting kayak tadi beberapa rukun yang dibaca. Jadi Fatihah tok, mari habis Fatihah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim Yasin, Allahu Akbar. Aslinya enggak baca Yasin enggak apa-apa itu. Karena sunnah kan tadi. Baca surat itu. Jadi misalnya jenengan misalnya keluar kota, wah capek-capek saya enggak ikut tarawih, kemudian nanti tarawih sendiri malam-malam, awake kesel. Ya cepet-cepet lah daripada enggak tarawih kan begitu. Ya kayak tadi. Jadi Fatihah saja, kemudian ruku, i'tidal, sujud, segini aja. Subhanallah. Yang penting ini ada tumak ninah. Tumak ninah bacaan subhanallah. Itu secara fikih loh nggih, secara fikih. Secara syariat maksudnya apa? Salat sah atau tidak. Tapi kaitannya ganjaran pahala itu juga karena kekhusyuan kita, keikhlasan kita, urusannya pangeran itu. Kita bisa mengukur bahwasanya kita itu salatnya pantas untuk durung itu kita bisa mengukur. Jadi harus gitu. Jadi 3 itu harus bareng. Dari sisi akidah, tauhid kita harus benar juga dalam beribadah. Dalam fikihnya aturan legal formal harus sesuai. Kayak tadi kita membahas tadi rukun itu legal formal. Kaitannya dengan nanti ihsan, tasawuf, akhlak itu urusannya bagaimana kita itu bisa mengukur kita itu pantas gak sholat seperti itu. Kadang secara fikih sah, tapi nih di cara adab atau moral atau etika itu gak pas ngadep pangeran seperti itu kan begitu. Nah, maksudnya yang penting secara ini harus bareng. 3 ini harus bareng. Dan ini kita belajar. Saya kira sama. Saya juga kadang sholatnya masih sholat belum bisa khusyuk bener. Ikhlas belum, masya Allah itu memang sesuatu yang butuh diasah. Nah yang penting yang wajib itu secara sholatnya secara syar'i bener dulu. Dan jangan kemudian daripada sholatnya nggak khusyuk aku nggak sholat, jangan malah gak karuan kabeh. Nah itu proses itu harus dijalani karena memang tingkatan keimanan kita itu juga bertahap. Gitu guys. Pun jam 6 cekap. Mungkin itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya maaf, kita akhiri. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yaghfir ma huwa bil majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanika wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taqulu lana biha jamal hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha likal darajat wa tuballighuna wa naqsal ghayat min jami'il khairati wal haidi wa batanamut Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidni ilma wa fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selesai.